Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 10. Di luar banyak nyamuk, nanti mas habis digigit baby seluruh Arion. Kalau nggak mau digigit nyamuk, ya dibalik nyamuknya, Mas Jono, dengan macam-macam ya. Ingat, aku dokter. Gadis itu tersenyum licik. Karena ucapan si gadis, pria itu menjadi lemas. Bagaimana bila dokter muda itu membuatnya tidur setiap waktu? Itu artinya tidak akan memiliki banyak waktu untuk mengenal si gadis. Yang ada di benak pikiran saat ini hanya ingin mengenal superhero-nya lebih jauh. Aryo tertawa kering mendengar ancaman si gadis. Terima kasih, kamu sudah mau membantuku dan menyelamatkan aku seperti ini. Bertu berkata dengan penuh ketulusan. Aku sudah katakan, ini tugasku. Jadi, jangan merasa tidak enak. Zera tidak ingin jika Arya merasa berutang budi kepadanya. Apa lakukannya murni karena profesinya sebagai dokter. Tanpa berkata apa-apa, Zera membawa pria itu untuk kembali ke kamar tamu. Arya hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah. Kini sudah berbaring di atas tempat tidur. Tubuhku terasa gerah, lengket, dan juga bau. Pamas boleh mandi, baby. Sudah menjadi kebiasaannya untuk mandi terlebih dahulu sebelum tidur. Apalagi tubuhnya berkeringat dan bercampur darah ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah berniat jahat untuk mencelakainya. Dan hal ini membuat Aryan merasa tidak nyaman dengan aroma tubuhnya. Belum boleh mandi, Mas, tolak Zahira. Tapi, tubuhku sangat tidak enak. Aku bisa tidak tidur semalaman. Bila badanku seperti ini, baby. Aryan berkata dengan raut wajah serius. Zahira merasa geli dan mendengar Aryan manggilnya baby seperti ini. Panggil namaku saja. Aaron hanya tersenyum tanpa mengiyakan kata si gadis. Aku sungguh tidak nyaman. Diamnya bau tubuhnya sendiri. Aroma parfum melekat di tubuhnya tidak akan menjadi bau meskipun tidak mandi selama 3 hari. Namun tetap saja ia tidak betah dan gerah dengan tubuh terasa lengket seperti ini. Baiklah, kau akan bersihkan tubuhmu. Bersitu beranjak dia duduknya dan pergi meninggalkan kamar. Harun hanya diam memandang Zahira yang pergi meninggalkannya. Dan gadis itu kemudian membawa wadah berisi air. Jika kondisinya tidak sedang sakit, sudah pasti Aaron akan lompat ke girangan. Dan tidak menyangka bahwa Zahira akan melakukan hal ini untuknya. Zahira tidak berkata apa-apa, dan bukannya baju yang melekat di tubuh Aryon. Senyuman bibirnya saat melihat daster tersebut. Lucu sekali, melihat pria tampan dengan tubuh tinggi dan tegap pakai daster seperti ini. Baby, ini juga. Aaron menunjukkan celana untuk segitiga warna pink. Itu nggak usah, jawab Zahira. Baby, kenapa aku pilih kasih? Yang lain dibersihkan, ya ini, kenapa tidak mau? Tanya tanpa ragu dan rasa malu. Zahira memandang wajah pria tampan itu dengan kesal. Jika tidak menimbang kondisi si pria, dia pasti akan dihajarnya hingga babak belur. Aku tidak nyaman jika ini tidak bersih. Harus semakin melunjak dan menunjuk apa dimaksudkannya. Aku berharap seseorang dapat pasien sepertimu, batin si gadis. Yang lebih baik, pikir Zahira. Hanya fokus membersihkan tubuh si pria. Bagaimana mungkin si Otong nggak berdiri jika tentunya gadis cantik seperti ini? Batin Aryon. Aryon semakin pusing dan frustasi menghadapi si Otong yang semakin mengeras dan membuat caranya sesak.
Bila kamu tidak mau, aku akan bersihkan di kamar mandi. Tapi, tolong dibuka ini. Ini sungguh membuatku tidak nyaman, baby. Baru mana bagian intinya. Rasa sangat tersiksa. Mata Zara melirik ke arah yang dimaksudkan Aryon. Zara tahu bahwa pria itu tidak nyaman dengan cara membuatnya makin kejepit dan sesak. Dia berkata, bocah yang putus segitiga tersebut. Tanpa ada ragu, Zara memegang benda yang sudah berdiri dengan kuatnya. Banyak air dan bersihkan bagian tersebut. Dibersihkannya seluruh tubuh Aryon tanpa ada yang ditinggalkan. Jika seandainya pria itu bisa dirawat di rumah sakit, wajah seperti ini tidak harus dilakukannya, karena perawat yang mengerjakannya. Namun karena pria itu dirawat di rumahnya, terpaksa harus dilakukannya sendiri. Aryon senang dan bangga saat dokter cantik itu mau memegang senjata miliknya. Mengapa ekspresi wajah tidak biasa saja? Caranya memegang dan melekat milikku sampai ekspresi seperti ini. Apakah senjata milikku tidak menarik untuknya? Hingga dia tidak dilihat biasa saja, batin Aryon. Dia tidak mengerti dengan apa yang dirasakannya. Dalam kondisi apapun, setidaknya tetap saja seperti ini jika berdekatan dengan superhero-nya. Namun melihat ekspresi wajah Zahira, membuat dia sedikit kecewa. Tiba-tiba saja wajahnya merah merasa cemburu. Aneh memang baru saja bertemu sore tadi, namun dirinya sudah bisa terbakar rasa cemburu. Baru membayangkan, Zahira melakukan hal yang sama terhadap pasiennya. Darah Aryon sudah mendidih. Zahira sudah selesai membersihkan tubuh Aryon dan benar untuk beranjak dari duduknya. Hari ini, rasa sangat berat untuknya. Bertemu dengan pria sekarang dalam perawatannya. Rumah selalu diintai dan diawasi setiap waktu. Bahkan orang mengintai rumahnya datang secara langsung, meskipun dengan alasan menyelamatkan temannya yang dibegal. Zahira menatap tangannya yang dipegang oleh Aryon. Bersitu tampak bingung dan kembali duduk di tepi tempat tidur. Ada apa? Kena berkerut mendang Aryon. Katakan, apa kamu sering melihat barang milik laki-laki? Wajahnya bertanya dengan ekspresi serius. Zahira diam memandang Aryon. Kenapa tidak menjawab? Desaknya. Hati yang pasti sakit dan tidak terima bila Zahira menyentuh milik orang lain. Namun selnya dia tetap ingin tahu. Mas Jono, lagi ngomong apa? Kamu sering melihat yang seperti ini dan memegangnya. Aryon semakin perjelas pertanyaan dan memegang benda kepemilikannya. Kalau iya kenapa? Zahira balik bertanya. Aku tidak suka, bila sekarang tidak boleh. Aryon berkata dengan penuh penekanan. Zahira diam memandang wajah tampan si pria. Wajah Aryon semakin terlihat maco karena pipi dagu ditumbuhi rambut-rambut yang cukup kasar. Jambang dan jenggotnya tampak sangat dipelihara karena tumbuh dengan rapi. Wanita mana yang mampu menolak pria yang nyaris sempurna dengan dada yang tumbuhi rambut halus? Saya menjalani profesi dokter, juga Aryon orang pertama mendapatkan predikat terganteng dan sempurna di mata Zahira. Baby, aku tidak ingin kalimat yang akan keluar dari mulutnya terhenti saat Zahira memotong ucapannya. Status saya dengan Anda hanya sekadar dokter dan pasien. Apa yang saya lakukan itu bagian dari pekerjaan saya. Jika persoalan Anda bisa seperti ini karena dekat dengan saya, artinya normal. Dengan sengaja, Zahira menjentik-jentikkan jarinya di kepala jamban milik Aryon. Oh baby, kamu saja menyiksaku. Aryon menatap mata Zahira. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.